sekarang. Orde Baru dulu Pak. Saya hebat-hebatnya Soeharto. Nggak pernah ikut campur urusan anak. Loh, bagaimana kejadian dengan bagi-bagi bansos di bawah baliho besar 02 oleh Presiden RI. Presiden itu milik kita bersama. Bang, mari ngopi dulu Bang, ya. Ngopi dulu Bang, baru bicara itu loh. Itu kan kelihatan bangun tidur. Ya, tidur lagi kalau kurang tidur bangun. Kali ini kita kehadiran salah satu tokoh yang cukup penting di Pilpres 2024. Beliau adalah atau yang saat ini menjabat sebagai tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Antoni Toha SH.MH. Selamat datang Pak di studio Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin langsung saja Pak. Baik. Kita ke tema situasi Pilpres 2024 ini seperti apa? Sedap-sedap ngeri ya. Sedap-sedap ngeri kenapa? Dengan retorika yang ada, sebenarnya kami selaku pelaku hukum, praktisi hukum sejak dari dahulu, hal seperti ini yang menikmati. Tapi kan yang menjadi dia menjadi penting ketika ini kan menjadi milik masyarakat. Nah, yang kita sayangkan tidak semua masyarakat paham tentang retorika, taktik politik Pilpres ini yang kami lihat semakin hari semakin kencang gelombangnya. Ya kita khawatirkan ini tsunami tapi masyarakat tidak siap. Itu maksudnya. Gelombang apa nih? Kalau pengendaliannya termasuk peran kita media. Kalau pengendaliannya tidak kita tangani dengan cermat, ini gelombang tsunami untuk negeri ini. Tapi kalau kita manage dengan baik, ini akan menjadi pembelajaran politik yang sangat berharga, baik pada rakyat, masyarakat, pelaku politik, pemerintah dan semuanya. Jadi kita banyak belajar di sini dari perjalanan proses politik Pilpres 2024 ini. Poin pentingnya apa? Poin penting adalah demokrasi. Demokrasi yang terpimpin, yang terpercaya, yang terjamin bahwa keinginan masyarakat rakyat Indonesia itu tersalurkan dalam pesta rakyat itu. Itu yang poin pentingnya. Tersalurkan tidak menurut pandangan Pak Antoni Toha saat ini? Ini mau jujur apa bahaya tak? Ya sejujurnya sesuai dengan tim hukum nasional Pak. Oke, kita sinoniman kepada anatomi tubuh. Kalau dia tersumbat, kita khawatir pecah. Kalau sampai pecah, ini akan menimbulkan stroke. Kalau stroke-nya di mana? Kalau dia di otak, selesai. Kalau di tangan, lumpuh tangan. Itu kira-kira. Tersumbatnya saluran demokrasi ini harus cepat ditangani, dicermati. Dan sekarang kan sudah ada euforia dari top akademisi. Ya, ada 3 perguruan tinggi yang besar menurut kami yang mengkaderkan alumni-alumni yang menjadi tokoh bangsa, malah tokoh dunia, sudah mengikrarkan diri bahwa dia ada sorotan tentang demokrasi yang tidak baik-baik saja pada saat ini gitu. Itu yang kita lihat. Ketidakbaikannya itu apa? Karena menurut para kontestan politik baik-baik saja gitu. Siapa dulu? Dari pandangan ketiganya gitu. Kita di satu. Ya. Kita di satu melihat tidak baik-baik saja. Ya, kita di satu ya. Nah, dari pandangan tidak baik-baik saja itu seperti apa? Dari tim hukum nasional, Amin. Begini. Kalau kita bertanding, ya setiap turnamen itu diluk-lukkan sportivitas. Nah kalau wasit sudah bermain, pemilik lapangan yang bermain, apakah bisa terjamin sportif itu berjalan? Kan pertanyaan besar di situ. Nah kalaupun diteruskan, siapapun yang menang yang karena berpotensi untuk konflik. Siapa yang bertanggung jawab atas konflik ini? Rayyatkah? Pemerintahkah? Penegak hukumkah? Siapa yang bertanggung jawab? Atau seseorang? Karena yang harus diantisipasi mulai saat ini menurut kami ya. Apa bentuk kecurangan yang dialami dari Amin sendiri saat ini?
Kalau kita bicara kecurangan, tentu harus ada proses hukum yang jelas bahwa itu dikatakan curang. Tapi indikasi ke sana, kita lihat dari respon masyarakat. Sekarang respon itu bukan lagi masyarakat, dari kaum pendidik, ya, dari kaum pendidik, dari kepala daerah, pelaku politik, ini sudah berteriak semua sekarang bahwa ada hal-hal yang mereka lihat. Demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan harapan yang mereka angankan, ya. Itu yang kita lihat. Berarti masih indikasi-indikasi seperti itu ya? Indikasi sudah, ini bukan lagi indikasi, sudah pelaksanaan. Tapi kan prosesnya kan tidak berjalan. Karena apa? Kita laporkan kepada pelapor, pelapornya ikut bermain. Coba, misalnya ini ada satu kasus kita laporkan ya, ke lembaga yang memang berhak untuk menerima laporan. Tapi dengan aturan yang ada, dengan lambatnya ini, ada yang malah ditolak, ini jelas-jelas sudah ada. Nah ini kan menjadi sumbatan semua. Nah, kalau ini tidak segera dapat diakomodir, kemana mereka akan meluapkan emosi, meluapkan temuannya? Itu yang kita khawatirkan. Saya bilang tadi, kalau pembuluh pecah itu, lumpuhnya di mana nanti? Nah ini jelas politik pendidikan yang tidak sehat untuk bangsa kita ke depan. Itu yang kita khawatirkan. Ini sering 01 ini sering diintimidasi. Bisa dijelaskan nggak? Ini bentuk intimidasinya seperti apa? Mulai apakah dari soal bus? Ya, saya sering mendengar itu. Kalau perizinan ya banyak tempat yang kita tiba-tiba izinnya keluar tiba-tiba dibatalkan sepihak tanpa keterangan yang jelas. Kesempatan kita untuk mensiarkan jago-jago kita juga ruangnya dipersempit. Tapi ini saya lihat ini menjadi kalau kami bicara ekivalen, bahwa ini menjadi ombak bagi dia sendiri. Contoh Jogja, ketika lapangan yang kita siapkan, yang kita inginkan, yang izin sudah keluar, dipindahkan ke tepi sawah pinggir kota, ternyata jauh lebih ramai. Paling dampaknya gimana coba? Dan ini luar kuasa semua, di luar kuasa 01, di luar, artinya masyarakat berkehendak. Itu yang kita inginkan. Dan ini jawab sendiri menguntungkan siapa akhirnya. Makanya cobalah para penguasa, para pelaku politik, pembuat kebijakan untuk dapat berpikir bijak dalam hal ini. Kita demokrasi sajalah. Tinggal 7 hari lagi. Nggak punya waktu banyak. Itu. Paling ya kalau lihat jadwal dari 01, 03, kampanye akbar itu tidak banyak lagi. Sebenarnya terlambat kita bicara ini. Iya. Sesungguhnya. Iya, terlambat. Tapi oke lah. Karena kecurangan itu kan itu pada proses awal. Proses kita memperkenalkan jago kita. Proses kita mensiarkan visi kita. Sekarang ada proses jauh lebih penting. Pencoblosan. Suara. DPT. Ya, pengawalan suara dari tingkat TPS, kecamatan, ke KPU kota kabupaten, sampai ke nasional. Siapa yang bertanggung jawab? Dari THN sendiri, apa Pak tugas untuk di Amin ini? Tugas khususnya? Saat ini kami sedang mempersiapkan, sedang rapat. Tapi saya cinta dengan progres ini, saya bidik ke sini. Kami cari tim sana, pembentukan satgas saksi. Nah, saksi THN sendiri, alhamdulillah relawan itu siap tidak untuk dibayar. Nah ini menjadi menjadi energi positif bagi 01 yang mungkin kalau diruangkan ya tidak terkira lah, karena TPS kan banyak sekali. Belum perjalanan suara dari TPS ke PPK, itu semua perlu relawan-relawan yang solid, yang cakap dan cepat bertindak. Dan kita juga punya aplikasi untuk itu, agar ada 3 aplikasi yang kita siapkan di samping dari THN sendiri untuk mengawal ini secara IT ya, secara IT. Secara kategori laporan apa nih yang masuk banyak ke THN ini? Ke THN ini laporannya ya kecurangan seperti misalnya bansos, ternyata ada gambar paslon, padahal kan bansos jelas itu kan BPN, pemerintah ya. Terus izin-izin yang tiba-tiba dibatalkan, H-1 dibatalkan. Kemudian kesempatan yang dipersempit. Banyak sekali. Dan ini sudah kita laporkan semua.
teradministrasi dengan jelas, akurat, tapi belum diproses secara tepat dengan media. Ya, tapi kita serahkan semuanya, karena ini publik kan udah melihat, orang sudah tahu. Nah, simpatisan sekarang ini yang tadi sembunyi-sembunyi sudah keluar dari sarangnya. Ini flying efek yang positif bagi 01. Laporan ke KPU dan Bawaslu ya. Siapa yang dilaporkan itu? Ya, yang kita laporkan kan kejadiannya. Ya pelakunya kita belum tahu. Kalau udah tahu pelakunya mungkin enggak. Kita bisa mengarah ke pidana, apakah ini pidana pemilu, apa ini kecurangan, apa ya. Ya kita serahkan Bawaslu, kategori ini masuk ke mana. Gitu. Sampai saat ini sedikit sekali laporan kita itu ditanggapi dengan baik menurut kami ya, sesuai harapan. Seluruhnya Pak? Sebagian sedikit sekali. Sedikit. Ini di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Sedikit sekali. Ada, tapi mungkin yang diterima itu yang memang skalanya nggak signifikan. Tapi skala-skala yang strategi, isunya bagus, tampaknya ya nggak berjalan. Itu rata-rata di daerah mana itu Pak? Kalau bisa dipetakan secara nasional? Perkotaan? Ya, perkotaan. Hampir semua perkotaan ada masalah yang serupa. Kalau di daerah terpencil, pelosok, kira-kira ini kan pengawasan juga malah kurang gitu. Kalau ya itu, ini kan masalah SDM, masalah SDM, masalah pembelajaran politik pada rakyat. Sekarang misalnya di dusun satu desa, di satu daerah tertentu ada kecurangan, kita nggak ada SDM sedang yang kontrol siapa? Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita tidak capek-capek menggaungkan hal ini kepada siapapun. Yang mudah-mudahan waktu tersisa ini dapat sampai pesan-pesan kita agar pemilu ini berjalan dengan baik. Demokrasi yang kita harapkan sesuai Undang-Undang 45 juga berjalan dengan baik. Dan akhirnya kita mendapat pemimpin nasional ke depan sesuai harapan kita. Soal netralitas, ini kemarin Presiden juga secara terus terang gitu kan, ya mengatakan ya dia akan berkampanye. Tapi soal mau bela siapa dia belum nyebut gitu kan. Netralitas pemerintah sendiri seperti apa? Kalau tadi Bu menyatakan Presiden, dengan dia menyatakan dia siap kampanye dengan pasal yang dia kasih lihat loh, terang-terang begini loh. Undang-undang pemilu kemarin. Apakah itu netral? Jawab sendiri. Apakah itu netral? Nah, sementara ada pasal lain yang menyatakan dan itu tidak disampaikan. Itu untuk presiden yang akan nyalon presiden kembali. Satu, ya incumbent. Dia boleh kampanye. Tapi kalau presiden sudah masuk masa waktunya, dia kampanye buat siapa? Nah, kampanye buat siapapun, ada aturan lagi. Derajatnya tidak ke samping, tidak ke bawah. Artinya 3 derajat kalau nggak salah. Ada sepupunya pun nggak bisa diikut, apalagi anak kandung. Loh, bagaimana kejadian dengan bagi-bagi bansos di bawah baliho besar 02 oleh Presiden RI. Presiden itu milik kita bersama. Milik kita semua. Nah, mestinya duduk pada porsinya. Bahwa dia menjaga, menjamin, bukan saya bicara netral Pak, menjamin demokrasi ini berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, kalau dia udah bicara, masa sih Presiden nggak boleh? Wah, ini sudah gawat. Wajar kalau kaum akademika, Sivitas, Universitas, UI, UGM, UI bersuara. Kalau dulu Pak, 2008, itu mahasiswa yang bersuara. Bila sekarang ini guru besar yang bersuara, coba bayangkan. Bapaknya, orang tuanya yang bersuara. Akhirnya tinggal centik aja mahasiswa jalan, menurut kami. Menurut pandangan Pak Antoni Toha, ini kemunduran demokrasi itu tidak? Penyimpangan demokrasi. Penyimpangan. Bukan kemunduran. Nyimpannya di mana itu sekarang? Orde Baru dulu Pak. Saya hebat-hebatnya Soeharto. Nggak pernah ikut campur urusan anak. Kecuali kroni. Dan tidak melarang terang-terangan. Tidak ada bargaining position. Ini terang-terangan.
tiba-tiba tokoh yang kita arahkan nggak tampil karena satu, ya kita nggak tahu ada ketakutan, ada pressure, ada apa segala macam, ya kan. Sesuatu itu kan makanya bilang kalau itu sudah perkara, kita tidak bisa itu perkara, tapi indikator itu ada yang tidak dapat kita buktikan secara langsung. Nah kalau nanti ternyata pemimpin ke depan ini bukan yang mereka harapkan, ini mungkin bisa dibuktikan, kan bola salju. Akhirnya kita tidak akan tenang. Kita berharap selesainya Pilpres 2024 ini tidak menyisakan hal-hal yang mengecewakan hati, sehingga pemimpin ke depan 5 tahun itu bisa berjalan sesuai yang dia visi-visi yang disampaikan. Kalau diganggu terus dengan belum move on, bahaya, bahaya negara ini. Ya bro, kita orang kecil ini ya, bahaya. Bagaimana Bapak jadi ketua RT kalau warganya 5 tahun masih ribut, tidak sah, Ustaz. Atau begini, atau kita ketua RT yang lama dihajar, ini kan tidak nyaman, tidak kondusif, tidak tercipta. Di mana Pancasila itu sekarang ya? Itu yang sedang kita pertanyakan. Di Sumatera Selatan sendiri sekarang situasinya seperti apa? Sama, tapi kita ini, Sumatera ini orang-orang keras, terbuka, dan pelaku-pelaku ini, ya mungkin di saat bicara masalah gado-gado di rumah gado-gado yang sama, tapi cara makan soto kita berbeda. Tapi orangnya itu juga, kita masih bisa kita rem. Tapi kan semuanya kembali ke pusat, kembali karena ada kepentingan politik di situ. Itu yang. Nah mudah-mudahan kita berharap di Sumsel masyarakatnya cerdas, dan sampai saat ini tidak ada hal-hal yang terjadi di Sumsel yang kita khawatirkan. Netralitas gimana di Sumatera Selatan ini? Kemarin sempat kepala daerah juga menggaungkan kami netral. Kita belum lihat ya di Sumsel ini yang kepala daerah yang turun langsung kayak ini, karena kan banyak PJ, ya. Dan mereka ASN udah pasti kan, aturannya jelas. ASN aturannya jelas. Nah, kita mengawal itu juga. Kalau sampai dia kena sprit, nah kita minta proses. Bila perlu ganti itu PT. Netralitas ASN di Sumatera Selatan? Bagus ya. Bagus. Kalau penyelenggara pemilu? Kasih poin ya? Kasih poin? 6. 6. Dari 10 ya? Dari 10 kasih poin 6. Kenapa bisa 6? Tadi Pak, banyak laporan kita nggak berjalan. Ya kan? Nah, banyak hal-hal yang misalnya, ini kita belum tahu ya. Kalau penyelenggara pemilu di lembaga, kita belum tahu. Karena atribut kan belum masuk nih. Atribut dari DPT aja, kita mau lihat dulu berapa DPT. Ya, sesuai dengan kertas suara. Laporan capil berapa, rusak berapa. Kan masih ini Pak. Ini kan masih 2 hari masa kampanye. Masa tenang itu masa gelombang bawah. Minggu tenang itu kencang gelombangnya di bawah. Kalau masa kampanye gelombangnya di atas. Nanti tujuannya. Masa tenang itu semua permainan bisa di situ. Nah ini gunanya tim hukum 1, tim hukum 02, 03. Ini kan saling ngintip. Sekarang siapa yang terzolimi? Kan begitu. Di sini ngomong terzolimi, yang sana ngomong terzolimi, ini masa terhimpit, isu terus. Sekarang itu yang terjadi kan. Tapi masyarakat bisa menilai lah, Kalau lembaga penegak hukum gimana? Untuk mana nih? Nasional, Sumsel? Baik, kalau Sumsel dulu deh. Sumsel ya cukup baik. Ya, karena kita juga acara-acara kita dikawal dengan baik. Tidak ada hal yang tersisa yang negatif. Kan itu. Kalau tadi kan bicara kan nasional. Iya, nasional. Kalau Sumsel ini ya kita berharap artinya apapun hasilnya itu aslinya itu. Tapi jangan sampai ada kecurangan. Bahwa kita instrumennya kita sudah siapkan untuk hal-hal yang kita inginkan. Ini kalau tetangga sebelah bilangnya kami yakin 1 putaran Prabowo Gibran. Dari pandangan berdasarkan apa dia? Hasil survei. Kalau kampanyenya kalau kita lihat sendiri yang paling sering siapa? Nah, dari pandangan THN gimana? Kira-kira yakin nggak? Nah, saya balik kepada audiens. Dari kampanye yang paling sering kampanye terbuka siapa? Yang masanya paling banyak siapa? Real itu. Iya. Kalau survei digital, kita nggak tahu apa yang bermain di digital. Ya kan?
kita lihat real aja. Survei silakan, itu hak lembaga survei. Menyampaikan dia itu kan plotting dari berapa sekian, ya. Mendekati error segala macam silakan. Tapi ada juga tim survei yang independen, yang dibiayai sendiri, yang hasilnya ya menggembirakan bagi kami 01. Siapa yang mau dipercaya sekarang? Kalau dari independen 01 gimana situasi survei? Cukup baik. Survei kita cukup baik. Di angka berapa kira-kira Pak? Satu putaran. Satu putaran. Bagi kita itu satu putaran. Ini kan mentok satu putaran juga. Tidak masalah. Ini kan pasar. Silakan mereka mau satu putaran, kita sah-sah saja. Kita lihat nanti. Tapi kalau satu putaran karena kecurangan, hati-hati. Kita udah siap instrumennya. Makanya ada THR ini itu. Indikasinya ada nggak kira-kira? Tentu ada. Sudah. Semua pihak di baik 0203 tentu mempersiapkan indikasi itu. Kalau terjadi pasti mereka juga menyiapkan. Sama. Sekarang ini yang berteriak, yang merasa terzalimi itu kan pasti ada kan. Tapi siapa betul yang terzalimi kan masyarakat yang menilai. Kembali ke masyarakat. Dikatakan yakin satu putaran, tapi malah optimisnya 2 putaran ya. Yang saya dengar termasuk juga Amin, kita lolos dulu di 2 putaran. Itu rasionalitas. Ini tadi disana optimis kan? Iya, optimis. Sekarang kita bisa rasional. Kalau rasional ya masuk 2 putaran itu mungkin yang kan ada tagline sekarang nih. Iya. 2 putaran ya udah aman. Tapi kan ada pembicaraan tingkat tinggi untuk bicara di 2 putaran. Makanya ada pihak lain yang memaksakan itu 1 putaran. Karena kalau sampai 2 putaran dia bahaya. Gitu. Siapa jawab sendiri. Iya. Itu. Soalnya saya tegas sekarang. Apa? Kalau 2 putaran kira-kira lawannya pengennya siapa nih 01? Ya 01 dong salah satunya. Iya 01. Masuk ya. Nah di putaran kedua nanti siapa 2 atau 3? Siapa saja, yang penting menang 1. Siapa saja. Nah masalah mau 2 masuk putaran ya alhamdulillah, mau 3 masuk putaran alhamdulillah, asalkan 1. Tapi ini kan bicara real nih. Kalau hasil ancer-anceran istilahnya dari THN di putaran kedua nih 01 dan 0 berapa nih menurut pandangan Pak Antoni Toha? Nggak berani saya ngomong. Nggak berani karena setiap pihak itu memiliki indikasi dan pengetahuan sendiri. Dia punya optimisme sendiri. Yeah. Nah kita nggak bisa push itu. Kalau ada lain pihak yang memainkan opini ini, memainkan opini 1 putaran, ternyata betul 1 putaran. Nah itu kan penghinaan opini namanya. Ya kan? Di balik itu ada kecurangan, ada segala macam memasakkan diri. Ya kita udah tahu semua, tercatat semua ini. Tapi siapapun nanti, ya kita harap pemimpin ke depannya sesuai yang kita harap. Yang dapat mengeliminir kegaduhan yang sudah terjadi. Ini justru yang kita ngerikan pasca pilpres. Kalau putaran kedua nanti, menurut ini pandang dari Pak Antoni Toha secara pribadi, nanti juga ada komunikasi untuk berkoalisi nggak? Jelas. Ya. Sekarang pun sudah terbangun. Mungkin kita aja nggak tahu karena kita di daerah. Kami pasti sudah terbangun. Koalisi itu ada beberapa perlakuan, kemungkinan kalau seperti ini begini ya, harus seperti ini. Namanya politik kan. Iya. Ya, ingat. Politik itu sementara, bersahabat itu selamanya. Itu yang harus kita jaga. Jadi siapapun nanti kita harapkan dapat membangun ini kembali secara riang gembira buat kita. Dan kami optimis bahwa kita pemenangnya. Ini ada pertanyaan titipan dari kawan-kawan. Ini dari laporan THN Sumatera Selatan udah berapa banyak masuk di Pilpres ini? Data yang dilaporkan, kemudian sudah berapa yang sudah diproses apa-apa? Baik. Laporan banyak ya, banyak. Karena ini kita ini bukan pelapor, kita advokasi, kita mendampingi laporan dan mengawal laporan itu. Iya. Itu udah banyak dari relawan, baik dari WA, baik dari kita salurkan ke sesuai dengan aturan ke Bawaslu. Nah, kalau nanti bicara pidana,
itu ada pindah pemilu. Itu salurannya ke Gakumdu. Ke Gakumdu, Gabungan Hukum Terpadu. Nah, itu akan diproses juga. Tapi sampai saat ini untuk Sumsel prosesnya belum maksimal dari apa yang sudah kita laporkan. Itu aja. Kalau presentasi berapa sih yang masuk dari proses secara umum aja? Semua diproses, tapi belum ada akhir. Iya. Nggak ada akhir. Nggak ada akhir. Belum. Apakah ada sanksi, apakah ada statement, belum ada. Ngantung istilahnya. Ya. Jadi belum ada. Tapi bagi kita adalah dengan kita proses, dengan kita melapor dan kita melapor ini bahwa ada kejadian. Ya. Ada yang cukup mendasar nggak di permasalahan ini mungkin Pak? Ya kalau sekarang ini kan karena ini masa kampanye, ya hal-hal yang mendasar itu belum ada, tapi jelas permainan kecurangan, permainan intimidasi itu ada. Nah kalau kita main berdasar, mungkin setelah penghitungan suara, karena itu kan jelas outputnya kemenangan. Betul. Kalau sekarang kan masih bentuk opini, Pak. Penekanan psikologi, ya, opini, elektabilitas, popularitas, kan masih main di wilayah. Jadi ini kan penegakan hukum Bawaslu kan istilahnya masih belum jelas ini. Lapor dialihkan ke Gakumdu. Mungkin ada sistem yang perlu diperbaiki. Kayaknya banci itu. Iya. Di mana ya? Kalau kita mau perbaiki sementara kita mau finish, apakah masih ada waktu? Yang penting kita sudah melakukan, ya kan? Nah, yang kita harapkan Bawaslu terbuka dalam penanganan. Ini ada perkara ini. Dia memang punya waktu 7 hari untuk menginvestigasi laporan yang masuk. Nah, kadang-kadang sudah lewat 7 hari nggak ada informasi. Dia desak baru suratnya masuk. Kalau kita bilang itu SP2AP lah. Baru ada keterangan bahwa ini langkahnya begini, bahwa ini kurang syarat begini, kurang administrasi begini, yang lapor kurang ini, buktinya kurang ini. Nah, kan masih tataran normatif. Nah, sementara kecurangan lain itu berjalan terus. Ini berlomba, seperti berlomba kayak itu. Ada terasa diabaikan nggak? Oh iya, udah pasti. Jangan salah loh. Bawaslu, KPU itu digaji oleh negara, uang rakyat. Pertanggungjawabannya ke rakyat. Ini hak rakyat, demokrasi. Ya, perang batin saudara itu ada di rakyat nanti. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap enteng perkara ini kan gitu. Pertanggungjawaban itu lah dunia akhirat ini. Jadi kalau memang saudara dilantik, dipilih untuk itu, bekerjalah untuk itu. Jangan untuk sesuatu gitu. Kita tidak menuduh. Tapi kalau begini, ya kita laksanakan lemot lah. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena itu tingkat kekuasaan. Coba deh pada media yang tercinta ini, Informasi Indonesia ini, bahwa kalau ada sumber lain, coba buat rating tingkat kepuasan yang pelaksanaan pemilu. Tingkat kepuasannya, kasih poin 1 sampai 10. Itu akan terjawab berarti. Nah, ini evaluasi pada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita semua, orang-orang lain, khususnya untuk Sumsel di Palembang, itu sama-sama kita semua. Jangan takut dengan tekanan, bekerjalah sebaik-baik, sesuai amanah. Soal tekanan tadi, ini ada statement Fahri Hamzah beberapa waktu yang lalu, ramai itu kan, terkait Amin nih, kalau nggak jadi bakal jadi tersangka. Itu pandangan Mari ngopi dulu bang, ya. Ngopi dulu bang, baru bicara itu loh. Itu kan kelihatan bangun tidur. Ya tidur lagi, kalau kurang tidur bangun, baru bicara itu ya tanggapan kita. Baik, kita langsung closing statement Pak ke pemirsa Info Indonesia. Baik, terima kasih. Progres ini sangat membanggakan, menyuarakan hati kita, melihat lebih terbuka, lebih jelas lagi, dan mendengar lebih banyak lagi bahwa tentu banyak hal yang harus kita benahi. Tapi kita jangan pesimis, harus tetap optimis. Kami tekankan, pesankan kepada baik penyelenggara pemilu, kontestan, para pihak yang terlibat langsung tidak langsung, mari kita laksanakan pemilu dengan riang gembira, dengan sportivitas, dengan terbuka, dan tidak ada kecurangan. Itu aja. Baik. Agar hasilnya bisa kita terima sama-sama. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.